Segi ya. Ya, Terima kasih. oke. Jadi, Maaf, Prof. Silakan, Prof. ya, makasih. Nah, ini akan beberapa hal yang akan saya streskan di sini ya, sehubungan dengan terjadinya peningkatan beberapa penyakit memang di masa pandemi. Terus terang pada gelombang ketiga ini biasanya ya ketika isu mengenai jumlah kasus yang meningkat, ini juga menyebabkan pasien itu relaktan atau memikir-mikir lah ya untuk ke rumah sakit gitu ya, karena tahu lah ya, ramai juga rumah sakit, pasti pasien-pasien juga bisa datang ke sana, termasuk juga pasien-pasien COVID ya. Ini yang akhirnya karena tertunda-tunda, berbagai macam penyakit juga bisa timbul pada pasien. Nah, saya mengidentifikasi beberapa hal di sini ketika kita hanya kurang bergerak, gitu. Intinya itu begitu ya, kurang bergerak. Mungkin juga saya tambahkan lagi, saya baru baca juga satu paper kemarin ya, atau tadi pagi saya lupa ya. Jadi ada beberapa faktor risiko kenapa seseorang itu mengalami COVID-19 dan juga kalau dia mengalami COVID-19 itu kondisinya akan lebih berat ya. Nah, salah satunya nanti kan saya sebutkan juga ya, salah satunya itu kurang bergerak gitu. Nah, ini dia kurang bergerak ini. Jadi diusahakan ketika kita ada di rumah seperti saat ini stay at home ya, tentu nggak dengerin saya sekarang ini langsung loncat-loncat Bapak ya, nanti ntar mungkin ada kesempatan olahraga. Jadi usahakan kita ada sesuatu yang bergerak gitu. Bergerak itu bukan berarti harus keluar rumah. Kalau memang lebih nyaman silakan, tapi tentu dengan prokes. Ya dengan sepeda statis misalnya, atau dengan melakukan gerakan-gerakan yoga misalnya, atau dengan gerakan-gerakan stretching misalnya. Saya rasa banyak hal lah, dengan kita duduk aja seperti begini atau berdiri aja itu bisa juga keluar keringat gitu. Nah, ini yang penting. Kemudian satu hal lagi yang mesti kita perhatikan adalah ketika kita stay at home seperti ini adalah makan dan ngemil. Ya, ini yang kadang-kadang kita juga mesti perhatikan nih. Jadi akhirnya kita banyakkan makan dan ngemil. Dan yang ketiga adalah stres, tidak bisa beraktivitas. Nah, ini saya bilang tadi. Jadi terus terang saja, ya ini hari ini aja ada beberapa pasien yang konsultasi kepada saya yang merasa udah minum obat tapi kok jantungnya berdebar-debar gitu ya, karena tadi itu rasa cemasnya sebenarnya, padahal udah pernah dicek jantungnya normal misalnya. Jadi rasa ketakutan ini pun bisa menjadi masalah buat kita gitu ya. Dan juga banyak hoax lah yang beredar gitu ya. Ini alhamdulillah kita artinya sekarang masyarakat sudah mengetahui ini. Walaupun juga sudah mulai lagi dihembus-hembuskan nih, ada lagi akan ada varian baru lagi gitu misalnya. Nggak usah, tenang aja. Sebenarnya gini, dari satu varian ke varian yang lain, dari awal sebenarnya pertama kita itu sama aja gitu loh. Bagaimana kita mensiasati penyakit ini. Jadi kalau kita bicara soal penyakit, kita kena sesuatu penyakit itu ada 3 hal sebenarnya. Pertama adalah daya tahan tubuh kita. Nah, daya tahan tubuh kita ini pun juga meliputi tidur yang cukup. Ya, terus terang saja saya menerima, kalau saya suka tanya ini pegawai-pegawai datang berobat ke saya, dia mengalami infeksi gitu ya. Saya bilang, "Ibu, bagaimana?" "Ya, saya sih work from home, Dok." Saya bilang, "Sampai jam berapa?" Kadang-kadang sampai jam 11 malam dia masih Zoom dengan bosnya misalnya. Itu kan tidak sehat. Nah, padahal itu mesti waktu udah istirahat. Nah, saya berbagai kesempatan selalu tanya, sebenarnya ideal itu bagaimana sih, Dok? Kita membagi pola hidup kita itu 3 sebenarnya. Jadi 3 waktu ya. 8 jam kita untuk beristirahat ya kan. 8 jam kita untuk kerja ringan, 8 jam itu untuk kerja keras. Itu aja patokan kita. Ya, tidur oke lah, kita masih bisa dorong sampai 6 jam. Tidur yang ideal bagaimana? Tidur yang ideal itu ya malam hari gitu. Ya, jadi ini hal yang penting ya, yang mesti kita ketahui begitu ya, sehingga memang ya tadi kita benar-benar kapan kita mesti istirahat ya kita istirahat. Nah, saya juga melihat di sini beberapa pasien-pasien yang ada macam-macam alasannya, bisa juga karena udah bosan minum obat begitu. Ada yang juga takut kontrol ya, takut kontrol ke rumah sakit misalnya. Akhirnya dia tidak minum obat. Ya, sedangkan kita tahu pasien-pasien dengan kencing manis misalnya dia harus minum obat kencing manis terus. Kemudian orang yang kebetulan memang ini beberapa pasien saya juga dalamnya asam uratnya kambuh lagi misalnya kan begitu. Nah, ya kenapa? Kebetulan obatnya nggak diminum, dia kurang bergerak, makanya juga mungkin mesen-mesen terus terang dari platform yang ada itu ya
seringnya kan yang gurih-gurih gitu dibandingkan kalau kita masak sendiri. Hipertensi juga seperti itu, umumnya obat tidak dikonsumsi. Nah, kalau kolesterol ya umumnya saya ada pasien-pasien saya bilang berat badannya juga tidak naik, tapi kok kolesterolnya tinggi. Ya mesti saya sebutkan ini, apabila gula ini terus tinggi, ya komplikasi macam-macam. Asam urat tinggi, komplikasi macam-macam. Hipertensi kita terganggu juga bisa macam-macam. Termasuk juga kalau kolesterol kita tinggi gitu. Nah, ini beberapa hal yang muncul ya, saya sebutkan tadi ya. Ya, lebih banyak dan variasinya macam-macam nih kalau kita pesen ya. Kemudian juga tinggi lemak, manis, asin ya. Dan biasanya makanan yang berlemak itu cenderung menjadi pilihan tuh ya, karena apa? Biasanya tahan lama dan bisa dipanaskan berulang. Saya menemukan beberapa pasien-pasien yang diare. Kenapa? Karena tadi diulang-ulang masak dipanas-panasin lagi. Mungkin juga penempatannya kurang tepat ya, sehingga tercemar gitu makanannya. Dan satu hal lagi adalah ya ketika kita tidak banyak aktivitas, ya apalagi kan ya ini bentar lagi puasa Ramadan ya, alhamdulillah kalau puasa Ramadan kan tidak mungkin kita nyemil-nyemil nih. Tapi kalau tidak puasa seperti hari ini ya, hari Minggu ya apa-apa cemilan itu. Nah, sebenarnya ya saya kan juga sama, misalnya kebetulan sehari ini belum keluar rumah ya, ada camilan ya pilihan tinggal ya. Kalau memang ada buah lebih baik kita konsumsi buah gitu. Kalau memang mau ngenyangin ya udah kalau perlu air putih atau teh tawar aja misal. Ya, nah ini kadang-kadang kan enggak, kangen juga minum soda-soda. Nah ini tadi ya kadang-kadang kita lupa gitu. Jadi sekali lagi ya makanan-makanan yang memang di dalam masa ini kadang-kadang makanan-makanan kurang sehat. Jadi kita mesti lihat hal-hal tersebut begitu ya. Nah jadi ini dia nih. Jadi makanan-makanan ini biasanya dikonsumsi oleh seorang sudah mempunyai penyakit kronik dia ya. Jadi kekambuh akhirnya saya bilang tadi, kencing manisnya menjadi tidak terkontrol, asam uratnya tidak terkontrol, hipertensinya. Ini penyakit-penyakit saya sebagai dokter penyakit dalam, ini yang boleh dibilang selalu aja setiap saya praktek ada aja nih pasien-pasien yang tadi itu gulanya tinggi, kambuh gout arthritis ya kita bilang ya, jadi jempolnya itu kambuh bengkak ya karena asam uratnya tinggi, kaku lehernya katanya, ternyata tekanan darahnya tinggi gitu ya. Nah, kalau kolesterol kan kita mesti lihat dulu darahnya. Ini ada juga tadi misalnya pasiennya ternyata juga stay at home lebih banyak, dia sih sebenarnya kontrol untuk penyakit lain ya, tapi tadi makanya nggak dijaga, akhirnya dicek lab kolesterolnya tinggi. Nah ini hal-hal yang mesti kita perhatikan. Nah saya sudah mulai apa sih dampaknya nih kalau kita dengan kadar gula darah tinggi. Jadi terus terang saja ya, ketika kadar gula darah tinggi ini gulanya ini akan menumpuk di pembuluh darah besar dan kecil. Jadi kalau di pembuluh darah jantung koroner bagaimana? Ya tadi nih penyakit jantung koroner. Jika pembuluh darah di otak, ya bisa stroke pasien, ya kan? Jika pembuluh darah di ginjal, kebocoran ginjal. Nah, sering pasien bilang keluarganya menyebutkan kebetulan kalau ada yang stroke, itu pasien itu sehat, olahraga teratur, makannya juga dijaga, kok dia kena stroke? Pertanyaan saya begini, medical check up nggak dia? Enggak, ya susah kita. Karena masalahnya apa? Penyakit kadar gula darah tinggi, kolesterol tinggi, misalnya asam urat tinggi, termasuk topik darah ini, itu taunya kita itu di awal misalnya itu sebenarnya dengan pemeriksaan darah, check up, tekanan darah. Ada pasien-pasien yang memang tidak punya tanda alarm kita bilang, artinya apa? Bahwa dia itu nggak ada sign dari tubuh kita ketika tekanan darahnya tinggi. Ada beberapa pasien yang bilang, saya dok kalau udah tensi udah di atas 180 nih kaku leher, alhamdulillah. Berarti dia punya tanda alarm untuk mengingatkan si pasien itu bahwa tekanannya naik. Nah, ada pasien-pasien di atas 200 tenang-tenang aja dia jalan, aktivitas biasa. Nah, ini yang berbahaya. Jadi sekali lagi kuncinya ya check up ya. Kemudian juga begitupun dengan kebocoran ginjal. Tahunya dari mana? Periksa urin. Bagaimana kita tahunya periksa urin? Tadi itu kalau kita periksa urin, nanti dari urin itu ternyata protein kita positif. Nah, protein urinnya positif. Artinya apa? Bahwa itu sudah mulai ada kebocoran di ginjal. Bagaimana ini kalau berlanjut? Kalau berlanjut jadi gagal ginjal. Ini contoh pasien dengan gula darah. Jadi ingat-ingat untuk pasien-pasien yang punya kencing manis,
mesti kontrol. Ya lab umumnya 3 bulan. Tapi kalau kebetulan ada yang mesti di follow up, tadi kolesterolnya tinggi, itu diobatin dulu, dan setelah pasti kolesterolnya normal, baru kontrolnya bisa diperpanjang, mungkin jadi 3 bulan sekali. Tapi kalau tidak, mesti terus ya. Nah, kalau si gulanya itu terus juga menyerang saraf-saraf kaki, apa ya? Kesemutan. Nah, penyakit lambung nih. Juga kalau menyerang saraf lambung. Sering pasien-pasien datang, pasien saya, DM, udah kembung begah, saya bilang nih, ini mahnya kambuh karena gulanya, Ibu gulanya dicek nggak? Oh iya ternyata tinggi. Nah, itu dia tadi. Karena sering kali pasien-pasien kencing manis itu tidak tahu, belum mengerti gitu kalau bahwa sakit lambung itu bisa berhubungan dengan dengan kencing manisnya. Ya kalau laki-laki nanti udah misalnya impoten ya. Nah, ini bisa jadi neraka buat si bapak ya, begitupun juga dengan ibunya ya. Nah, bagaimana kalau dia menumpuk di liver? Nah, terjadi perlemakan hati. Ini hal-hal yang mesti kita perhatikan. Sekali lagi kita tahunya dengan check up ya, dengan check up. Nah, ini contohnya yang asam urat tinggi. Jadi ingat-ingat, saya kadang-kadang pasien, dok saya lututnya sakit asam urat. Tunggu dulu. Umumnya saya sampaikan gejala dari asam urat itu adanya di jempol kaki. Ya, biasanya di jempol kaki, di ujung seperti ini bengkak kakinya biasanya pasien. Nah, banyak juga yang nggak tahu tuh bahwa asam urat itu ujung-ujungnya bisa cuci darah. Nah, itu yang saya sampaikan. Bagaimana ceritanya? Karena tadi itu asam urat itu dia kalau tinggi dia akan menumpuk di organ-organ tertentu. Tadi kalau dia di sendi kaki timbulnya tadi gout tadi ya. Nah, kalau dia kumpulnya di ginjal, gagal ginjal. Ginjalnya bisa rusak. Lama-lama tadi saya bilang tadi, jadi bisa akhirnya cuci darah dia. Ya, infeksi berulang karena ada batu. Ya kan, infeksi berulang akhirnya ini. Jadi ini yang kita mesti perhatikan ya, hal-hal yang kalau terjadi asam urat tinggi. Kemudian hal yang lain yang tadi saya sebutkan, ini contohnya gout arthritis nih. Pasien sakitan banget ini ya, biasanya kalau udah bengkak seperti ini. Ada aja kok, ini saya terus terang saja dalam pandemi begini, pasien-pasien yang memang datang dengan kondisi akut ini gitu ya, karena tadi dengan berbagai macam alasan, tadi kurang geraknya, makannya juga nggak dijaga misalnya kan begitu. Jadi apapun, apalagi sekarang ini terus terang saja platform ya seperti Grab, seperti Gojek gitu ya, itu memang membuat kita dalam tanda petik itu jadi mudah, mau makan apa aja bisa. Itu dia kan, kalau memang kita, kalau dulu ya kita mesti pergi dulu, keluar rumah dulu gitu. Ya, kalau sekarang kita pesan apa aja bisa. Yang penting punya duit, yang penting punya punya deposit gitu ya di situ. Apa aja bisa. Ini yang kadang-kadang terus membuat kondisi masyarakat akhirnya menjadi tidak sehat dalam tanda petik begitu ya. Apalagi kalau luput atau lupa untuk kontrol. Nah, ini contoh kalau kolesterol tinggi. Jadi menumpuk pada pembuluh darah, baik pembuluh darah jantung, otak ya, di hati, kantong empedu. Nah, ini jadi satu hal lagi, kalau kolesterol tinggi ini, kalau dia di kantong empedu bisa menjadi batu kantong empedu. Dan kemudian juga resiko tinggi untuk sakit jantung dan terkena stroke yang saya sebutkan tadi, ini saling berkait-kait semuanya. Begitu ya, semuanya ini saling berkait-kait. Nah, ini contoh pasien yang kebetulan kita temukan batu di kantong empedunya, ini udah diangkat. Nah, ini kita lihat nih ada fotonya seperti begini. Jadi dia nyimpen batu di kantong empedunya gitu ya, sehingga, dan ini berhubungan dengan batu kolesterol gitu ya. Nah, satu hal lagi, ini mungkin video, mudah-mudahan kelihatan videonya ya. Apa yang terjadi jika gaya hidup salah? Ya. Nah, gambarnya jelas ya, Dr. Penny ya. Jelas, Robert. Ya, ini yang mesti kita lihat ya, bahwa ketika kita terjadi kolesterol yang tinggi, dia akan menyebabkan cacat pada pembuluh darah ya, yang kita bilang menjadi pengerutan, atau lama-lama dia akan jadi menumpuk nih. Aliran darah menjadi terganggu yang saya bilang tadi. Apalagi kalau dia udah ada gula darah juga, tambah parah. Nah, ini yang suatu waktu dia bisa ngeblok. Nah, kalau ini terjadinya di pembuluh darah jantung, apa yang terjadi? Ya serangan jantung di pasien. Atau kalau terjadi di pembuluh darah otak, dia kena stroke ini misalnya. Ini contohnya ini ya. Nah, oleh karena itu ya bagaimana ya? Dia harus banyak bergerak ya, untuk bergerak sehingga kondisi ini bisa dijaga ya. Oke.
Ya, jadi bagaimana nih agar ini kita tidak tambah parah lagi nih. Ini kebetulan saya ambil contohnya pasca Lebaran misalnya ya. Ini kadang-kadang kita lupa. Sekarang ini di pandemi juga demikian ya. Jadi yang mesti dijaga adalah kontrol berat badannya ya agar tidak bertambah ya. Nah, kadang-kadang kita suka malas nih ngelihat ini. Nah, beberapa hal juga obesitas, nah ini satu hal lagi tadi saya sebutkan tadi kurang bergerak. Obesitas itu juga sudah dimention menjadi salah satu hal yang berhubungan dengan kematian. Ini barusan saja studi dari FKUI yang kebetulan dilakukan oleh Pak Wamenkes karena beliau ahli kencing manis ya, juga ternyata dari evaluasi 10 ribuan pasien-pasien COVID itu ternyata faktor kencing manis itu berpengaruh. Jadi faktor kencing manis bukan saja membuat seseorang yang kalau kena COVID itu akan tambah parah, tapi juga resiko untuk kematiannya menjadi lebih tinggi. Jadi selain tadi obesitas seperti yang pada tayangan ini, ya. Nah, ini juga dari studi yang kita lakukan, yang kita juga terlibat di dalam studi ini multicenter, ya. Ini kita juga lihat ternyata orang dengan kelebihan berat badan sekali lagi terkena COVID-19. Ya, ini kebetulan kita FKUI terlibat di sini ya, karena kita melibatkan 7 rumah sakit yang meliputi rumah pendidikan, ya. Jadi sekali lagi bahwa ternyata pasien dengan berat badan lebih itu membutuhkan bantuan alat pernapas invasif yang meningkat, jadi dia perlu ventilator misalnya kalau dia mengalami COVID, kemudian ditunjukkan pada pasien yang kemungkinan meningkat hingga 73% ya. Tapi pada ini memang berat badan berlebih tidak menunjukkan peningkatan kematian karena COVID ya. Pada pasien yang diabetes kemungkinan mengalami COVID yang berat tidak mempengaruhi berat badan dengan pasien yang memiliki berat badan normal. Jadi satu hal lagi dimention mengenai hubungannya dengan berat badan di sini. Nah, bagaimana dengan penyakit mah? Terus terang saja kondisi ini membuat tingkat stres masyarakat menjadi meningkat. Ya, kondisi stres menjadi meningkat. Akhirnya apa? Ya, asam lambung menjadi meningkat. Tadi makan tidak teratur bisa juga terjadi ya. Ini kebetulan aduh males nih, udah bosan makan apa aja, pagi udah deh nggak usah pesan apa-apa. Lewat itu pagi dia nggak pesan apa-apa misalnya. Baru udah mulai rasa lapar, baru siang dia pesan makanan gitu ya. Sambil nunggu, aduh nggak punya makanan, taunya ada coklat, keju, itu aja yang dikonsumsi dulu gitu ya. Nah, kemudian juga mungkin juga cenderung juga mengkonsumsi makanannya asam-asam dan pedas-pedas gitu ya. Kalau memang kebetulan lagi pusing, lagi apa, kayaknya enak juga nih makan yang asam-asam sama pedas gitu ya. Jadi ini hal-hal yang juga membuat penyakit mah kita ini muncul. Ini juga kita mesti perhatikan ya. Nah, ini kebetulan kami melakukan suatu survei, saat ini masih berlangsung sebenarnya surveinya karena itu di dalam suatu platform ya, namanya Survei Monkey. Ini juga bisa Bapak Ibu sekalian bisa catat di sini, bisa ikut survei saya ini. Nah, ini kan udah banyak data-datanya. Ini kebetulan saya menganalisa data sebelum pengumuman pemerintah di bulan Maret bahwa sudah mulai ditemukan kasus COVID di tahun 2020, tentunya 2 tahun yang lalu. Itu ternyata, saya sebutkan tadi penyakit GERD ya. Penyakit GERD ini biasanya pasien panas dada seperti terbakar, mulut pahit. Itu ternyata angkanya itu meningkat ya ketika pengumuman pemerintah, dan 3 bulan pertama itu kan kita benar-benar mulai ada yang dulu PSBB namanya ya, dulu sekarang PPKM. Nah itu loh di pemerintah mengumumkan tersebut ya. Dari kondisi ini akan menyebabkan bahwa terjadi peningkatan kasus ya, yang tadinya 32% ternyata sampai 50,18%. Kemudian juga kondisi GERD yang berat ya itu juga jadi meningkat dari 11,19%. Ya, jadi ini satu kondisi di mana pasien mengalami perburukan penyakit GERD-nya selama masa 3 bulan pertama ketika pemerintah mengumumkan sudah mulai ada kasus COVID di Indonesia, kemudian juga masyarakat diminta untuk stay at home, study at home, dan work from home waktu di awal-awal itu ya. Sekarang sih masyarakat sudah dalam tanda petik sudah mulai cuek lah untuk hal tersebut begitu. Jadi ini di awal ya, itu nanti kita akan lihat lagi datanya. Dan juga pada riset ini kita bisa lihat terjadi gangguan tidur. Jadi orang-orang cenderung ini jadi mungkin karena cemasnya tadi ya, asam lambungnya meningkat, dan gangguan ini menyebabkan juga perburukan di tidurnya. Jadi tidur terganggu pada kelompok ini yang tadinya hanya 13,64% menjadi 25,38%. Jadi peningkatannya cukup signifikan ya.
86% peningkatan orang-orang yang mengalami gangguan tidur ya pada masa pandemi ini gitu, di awal pandemi ini. Nah, sekarang bagaimana nih kita menghindari gangguan penyakit dalam? Ya tadi ini. Jadi sekali lagi ya, kalau memang akan cenderung ini, jadi ini kondisi yang saat ini kan ya, selalu ingat memanaskan makanan terlebih dahulu gitu ya. Kalau kita bisa masak sendiri itu yang lebih bagus ya. Kemudian juga perhatikan nih, kalau kita masukin makanan itu jangan bersebelahan dengan makanan yang yang belum matang gitu ya. Nah, kemudian juga kadang-kadang ya kita luput untuk dipanaskan kembali mungkin karena alasan keburu-buru gitu ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Jadi saat menyimpan makanan harus tetap diperhatikan makanan matang jangan berdekatan dengan makanan mentah. Ini hal yang kadang-kadang simpel untuk ibu-ibu, mungkin juga anak-anak kita asal naruh-naruh aja makanannya, padahal di sebelahnya itu ada makanan yang mentah. Bisa saja terjadi kontaminasi makanan yang matang itu dari makanan yang mentah ya, dengan berarti kebetulan hidup pada makanan mentah tersebut. Kemudian juga makanan terlalu lama di suhu kamar tadi nih, lupa masukin ke kulkas, airnya udah sempat berjam-jam di luar udara dengan suhu kamar, ini bisa saja mudah. Karena sekali lagi kan tujuan kita taruh kulkas itu adalah kalau kita suhu dari makanan itu rendah, maka apalagi kalau kita masukin di freezer, maka boleh dibilang itu menghindari bakteri itu hidup di situ gitu ya, dengan suhu yang demikian. Tujuannya itu seperti itu ya. Jadi sekali lagi pemanasan makanan tersebut baik secara langsung maupun melalui microwave tadi ya. Jadi kemudian juga keracunan makanan kerap jadi selama seputar di masa pandemi ini. Dan tetap mengendalikan makan, ya kan, minum usahakan 2 liter per hari. Kalau kita bergerak tentu akan kita tingkatkan lagi ya, konsumsi sayur dan buah-buahan. Dan kemudian untuk yang punya penyakit kronis, mesti stok obat yang cukup. Saya juga terus terang sekarang kalau praktek itu saya bilang dulu ke pasiennya, Bu, saya langsung kasih 1 bulan aja ya obatnya gitu. Karena tadi kadang-kadang pasien itu ragu gitu ya, malas untuk berobat kontrol rutin gitu karena takut, cemas karena COVID ini gitu ya, dan tetap olahraga dan gerak badan kita harus tetap bergerak. Nah, kalau terjadi sesuatu, nah ini tadi konsultasi, saya rasa banyak sekali platform online yang menawarkan konsultasi tersebut. Walaupun saya sampaikan, kalau memang merasa bahwa ini memang perlu ketemu dokter, sebaiknya ketemu dokter. Kalau sekedar untuk konsultasi yang bisa diselesaikan dengan cara by WA atau by phone saja dengan platform telemedicine, silakan gitu ya. Dan kemudian juga ada anjuran-anjuran obat. Yang prinsipnya adalah kalau kita berobat itu lihat perkembangannya. Dalam 3-5 hari ini bagaimana responnya. Nah, kalau tidak ya sebaiknya kita datang ke rumah sakit ya. Dan juga tadi saya rasa perhatian masalah makanan. Demikian hal-hal yang ingin saya sampaikan ya. Sekali lagi antisipasi penyakit-penyakit yang terjadi ya seputar penyakit dalam ini ya, dan kemudian juga tetap waspada dan melakukan upaya pencegahan agar dalam keadaan sehat walafiat di era pandemi global pandemi COVID-19 ini. Demikian Dr. Feni, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Silakan. Terima kasih sekali Prof untuk informasinya. Banyak banget ya Prof ya. Berbagai macam penyakit yang sering banget akhirnya ya kita makan enak terus gitu ya Prof. Salah satunya awal dari makan enak nggak sih Prof? Salah satu penyebabnya karena platform ini makin gampang untuk kita akses ya Prof Arya. Betul. Jadi penyebabnya itu salah satunya. Oke, Bapak dan Ibu, boleh yang ingin bertanya, mau raise hand langsung, bertanya langsung dengan Prof Ari. Aku persilakan. Ada yang ingin bertanya? Prof, misalkan nih Prof, kita cheating lah Prof. Ya. Bagusnya seperti apa sih Prof kita itu kalau misalkan pasien dengan kolesterol, amannya itu makannya seperti apa nih Prof? Ya, jadi pertama saya sampaikan kalau pasien-pasien ini punya kadar kolesterol tinggi, karena kan tadi saya tunjukkan bahwa resiko-resiko kalau kolesterol tinggi itu bisa nimbun di mana-mana, ya kan? Jadi intinya adalah yang kadang-kadang ini pasien, ya dokter juga lupa mengingatkan atau pasien juga mungkin udah dikasih tahu, mungkin lupa atau abai gitu ya. Ketika kita punya kadar kolesterol tinggi, maka kita harus berobat sampai kadar kolesterol kita itu normal. Nah, itu biasanya saya begitu. Jadi ketika misalnya pasien LDL yang kita lihat ya, LDL itu adalah kolesterol jahat di atas 100 ya kan.
kemudian kolesterol total di atas 150, walaupun ada range laboratorium gunakan di atas 200, kalau saya lebih agresif di atas 150. Nah, ketika itu memang LDL-nya di atas 100, ya umur juga udah di atas 40, apalagi ini seorang perokok, saya tetap menganjurkan kepada yang bersangkutan ini untuk, ya saya bilang untuk yang bersangkutan ini untuk minum obat terus sampai dengan kita pastikan bahwa kolesterolnya udah turun. Nah, kita sampai kolesterolnya turun tuh. Jadi ini yang kadang-kadang pasien itu berobat terus, tidak berobat soalnya saya punya kolesterol tinggi. Nah, ini kita mesti pastikan bahwa kolesterolnya itu sudah normal gitu dia. Kita mesti pastikan bahwa kolesterolnya itu sudah normal. Nah, tadi obat tentunya menjadi hal yang utama. Kemudian ya makanan-makanan. Saya lebih menganjurkan tadi sayur dan buah-buahan. Kenapa? Karena sayur dan buah-buahan ini juga berperan untuk menghambat penyerapan kolesterol di usus halus kita itu. Nah, jadi ini yang hal yang mesti kita perhatikan ya. Ya banyak minum itu juga dan bergerak gitu loh. Jadi kadang-kadang fatty liver itu udah minum obat tapi kok masih terjadi peromakan hati. Kurang satu, bergeraknya kurang, olahraganya kurang. Karena sejatinya tetap kita harus berolahraga gitu. Karena kolesterol itu terlihatnya sederhana gitu ya, Prof ya. Ya. Nggak kelihatan kadang-kadang. Jadi Bapak Ibu tuh misalkan kita ngerasa karena kita misalkan nggak medical check up gitu ya, dan makannya enak terus, kambing tiap hari atau apa gitu, dan itu terlupakan. Dan alarm bodinya juga nggak ada lagi. Udah tambah bahaya sekali. Nah, bagaimana kalau dengan pasien diabetes dan hipertensi tadi, Prof? Ya, sama. Ya, prinsipnya buat Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempunyai penyakit kronis seperti itu, baik itu kencing manis, kemudian hipertensi, tekanan darah tinggi, kita mesti memastikan bahwa posisi itu dalam kondisi normal. Nah, terutama nih gula. Kadang-kadang pasien, aduh saya udah biasa kok di atas 200. Ya jangan dianggap biasa bahwa itu problem. Karena kalau gula darah kita tinggi, itu tadi yang saya bilang bisa nimbun di mana-mana. Jadi kita mesti agresif, kontrol lagi Bu, Pak, lihat lagi sampai kita kasih obat, bahkan kalau perlu mohon maaf ini misalnya kalau perlu suntik insulin untuk mencapai kadar gula darah yang optimal. Karena sama lagi seperti tadi, kalau gula darah itu tidak terkontrol, dia akan menyebabkan komplikasi di beberapa organ. Ini yang kita mesti perhatikan. Oke. Jadi makanan juga tetap harus diatur, medical check up juga harus jalan terus gitu ya Prof ya. Dan kalau memang mempunyai gangguan kondisi tersebut ya mau nggak mau intake obatnya juga harus selalu diperhatikan. Ya. Oke, Prof. Nah ini kendala dengan misalkan kita lagi sakit yang sekarang ini COVID gitu ya Prof ya. Jadi kan badan tuh lemas gitu ya Prof, rasanya lemas segala macam. Nah bagaimana Prof kita menyikapinya untuk olahraga? Ya, jadi ini yang betul. Jadi ini yang kita nggak bisa kan gitu ya, Prof ya? Betul. Jadi ini yang kita mesti perhatikan ya. Satu hal lagi, ketika kita memang dalam posisi isolasi mandiri, isoman, maka kita harus perhatikan bahwa jangan sampai kita menularkan kepada orang sekitar. Itu kuncinya. Nah, untuk Omikron ini memang ya di satu sisi ada positifnya juga, walaupun tetap ya ini namanya virus ya virus. Dia ini pendek gitu ya, artinya cuma seminggu aja udah banyak yang negatif. Kalau dulu yang namanya Delta itu lebih panjang, malah yang di awal itu lebih ekstrim lagi, itu bisa sampai lebih panjang lagi itu virus itu ada di tubuh kita. Kalau yang Omikronnya hanya seminggu udah umumnya udah selesai. Makanya pemerintah bilang isoman seminggu udah nggak usah periksa lagi, yang penting nggak ada keluhan udah aman itu dalam taraf. Jadi sekali lagi ketika kita memang baru akut nih misalnya batuk pilek hari ini, maka saya sarankan tetap 5 hari itu benar-benar stay di kamar. Kalaupun mau olahraga tetap kalau olahraga tapi bergerak di tempat saja gitu loh. Karena kan ya mohon maaf aja kita pernah ada dengar cerita ya pasien itu karena rasa takut kalau mau olahraga berlebihan akhirnya drop dia. Karena yang dibutuhkan ketika kita infeksi itu banyak minum, istirahat cukup di awal. Ya agar kita tidak ada dampak dari penyakit-penyakit yang mungkin juga udah ada di tubuh kita itu gitu. Itu yang mesti kita perhatikan. Ya, kalau agak tetap di rumah aja ya, tapi yang sederhana gitu ya, Prof ya. Ya, betul. Untuk sementara yang sederhana dulu. Banyak alumni COVID di sini, Pak. Iya. Rezekinya ya Pak Sugi ya. Hari sendiri sudah berapa kali COVID? 4 ya, Prof? Kenapa? Sempat COVID kemarin?
Berapa kali sampai kena COVID kemarin, Pak Fahri? Oh, saya 2 kali. 2 kali ya? Ya, 2 kali. Alhamdulillah yang Omikron ini tidak gitu ya, walaupun teman kanan kiri anak kena, saya alhamdulillah nggak kena. Wah, Izin tanya. ini. Iya, silakan Pak Alif. Ya, silakan Pak Alif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Prof. Ari, yang saya hormati, Pak, saya mau tanya, Pak. Saya ini LC, Pak, lulusan COVID juga nih. Ya. Jadi tambah gelar LC, Pak. Saya kenanya kayaknya Omikron. Udah sebulan lalu ya. Cuma gatel aja, Dok. Apa di tenggorokan. Tapi kondisi tubuh saya biasa aja gitu. Karena batuknya itu lebih dari 2 hari, saya coba PCR. Ternyata positif. Ya. Walaupun tubuh saya nggak merasakan demam, nggak apa. Pokoknya normal gitu. Nah, saya berobat di Rumah Sakit Bintaro dengan telemedicine. Obat dikirim semua. Saya istirahat di rumah. Seminggu kemudian saya PCR ulang. Alhamdulillah negatif. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Dok, kenapa gatal-gatalnya itu kadang batuknya itu nggak hilang-hilang, Dok, sampai sekarang? Padahal saya sudah negatif gitu loh. Nah, apa yang mesti saya lakukan? Saya olahraga cukup karena saya sama kayak Pak Irwan suka sepedahan gitu ya. Tapi masih aja kadang-kadang tenggorokan tuh masih gatal-gatal atau. Nah, itu apa sih, Dok? Terima kasih, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Bapak merokok nggak? Saya tidak merokok, tidak minum kopi, Pak. Minum kopi ya. Kemudian ada minum air putih. Ya, alhamdulillah. Punya sakit mah nggak, Pak? Suka perih-perih, ulati? Alhamdulillah enggak, Pak. Alhamdulillah enggak. Ya, terus terang saja, memang hal ini sering disampaikan oleh pasien-pasien COVID ya, apalagi waktu gejala awalnya itu dia memang sakit tenggorokan, ada pilek, ya. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Jadi ini memang ada kemungkinan karena kan memang untuk yang Omikron ini memang lebih menyerang ke saluran pernapasan atas. Ya, jadi ada kemungkinan bisa saja ini sebenarnya sudah selesai, tapi dampaknya adalah di daerah tenggorokan kita. Nah, ini saya biasanya menganjurkan kepada pasien untuk banyak minum, 1. Kemudian kedua, sebenarnya ada obat untuk yang kita bilang acetylcysteine ya, itu ada obatnya, bisa ditanya di apotik macam-macam itu memang tujuannya adalah sebagai mukolid, menghancurkan lendir. 1, tapi dia juga sebenarnya antioksidan, anti racun gitu loh. Jadi saya menganjurkan itu biasanya. Karena memang beberapa pasien saya lihat ada yang namanya, ini sebenarnya Bapak yang sebut retensi sputum. Jadi riak itu ketahan di tenggorokan. Beberapa pasien-pasien memang saya temukan hal tersebut. Dan biasanya saya bilang nggak usah panik, nggak usah takut Pak. Itu udah banyak minum aja, usahakan minum air hangat. Kemudian juga minum tadi itu untuk penghancur lendirnya tadi itu. Ya bisa sampai 1 bulan biasanya kita anjurkan pasien. 2 minggu dulu coba, kalau 2 minggu udah hilang, udah alhamdulillah. Jadi nggak usah dicemaskan. Cuman memang begini, nah ini Bapak bilang tadi kebetulan tidak merokok, alhamdulillah. Kalau dia merokok itu satu problem memang akan timbul di situ. Atau satu lagi, kalau dia memang punya masalah dengan mah. Nah itu kadang-kadang pasien-pasien dengan GERD itu saya ya ketika COVID ini kambuh GERD-nya, dan GERD ini, asam lambung tinggi ini bisa merangsang juga perlengketan lendir di tenggorokan ini gitu. Jadi itu yang bisa terjadi. Tapi mudah-mudahan Bapak alhamdulillah tadi kan nggak ada sakit mah, nggak pernah ada masalah dengan lambung, tidak merokok. Jadi insya Allah cuma karena pengentalan di lendir. Jadi usahakan aja tadi Pak yang saya anjurkan. Ya. Oke, terima kasih, Dok. Ya, makasih. Kalau boleh saya nanti dikasih tahu Pak apa obatnya gitu. Ya, nanti saya chat di sini ya. Ini sebenarnya kalau begini kan ini produk yang nggak enak juga nanti. Ini rata-rata kawan saya juga begitu, makanya saya kira wah ini masih tercerita ya rasa gatalnya. Gitu. Sama makanan juga nggak perlu diatur, makanan yang goreng-gorengan juga dikurangi. Ya betul, faktor makanan juga penting. Tadi menghindari makanan yang goreng-gorengan gitu ya. Ini saya rasa setuju saya Dr. Penny. Jadi makanan juga usahain makan buahnya ditingkatkan ya. Jadi ya betul. Nanti ditulis ya Pak Alif, ininya Pak Alif ya, resepnya dari Prof langsung. Oke, boleh Pak Iwan, kami persilakan Pak Iwan, silakan open chat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kesempatannya.
Iya, kembali pertanyaannya mengenai kolesterol. Kebetulan saya riwayatnya itu waktu aktif bekerja itu memang tinggi ya kolesterolnya. Terus olahraga sih rajin. Cuman makan obat ya tadi itu. Terima kasih advice-nya Pak Dokter, Pak Profesor bahwa harus berhenti. Gitu. Jadi dulu tuh sering berhenti gitu ya. Kan memang apalagi sekarang udah pensiun, jadi itu kan pricey harganya ya, lumayan. Nah, yang saya lakukan sekarang itu memakan obat generik. Ya, generik. Mungkin kalau nggak boleh nyebutin merek ya udah Civastatin gitu ya. Nah, cuman ada efek sampingannya, yaitu seperti pilek terus gitu. Jadi itu juga yang mendorong saya sering berhenti gitu. Gimana tuh sarannya? Kalau efek samping lain sih nggak ada, cuman yang sering itu muncul seperti bersin-bersin, itu hidung basah terus. Bagaimana itu, Dok? Kayak orang alergi gitu ya, Pak Iwan ya? Iya, seperti itu. Kalau obat di stop, alerginya, pileknya hilang nggak Pak? Kalau obatnya di stop? Kalau obatnya di stop, hilang itunya. Hilang? Iya. Oke, ya ini berarti jelas ada hubungannya itu antara penggunaan obat dengan gejala yang timbul setelah penggunaan obat ya. Jadi saran saya memang ditukar Pak. Ada apa masih ada? Ini nggak apa-apa kalau kita sebut generic name-nya sih nggak apa-apa. Jadi ada, kalau saya juga sering nih pasien kan terus terang kalau yang merek dagangnya mahal ya kolesterol. Ada atovastatin Pak. Atovastatin 20 mg 1 kali 1 itu juga bisa digunakan. Nah ingat ya Bapak Ibu sekalian, konsumsi obat kolesterol itu pada malam hari. Ya malam hari, kolesterolnya malam hari karena memang advice-nya seperti itu, karena kalau nanti minumnya pagi atau apa bisa aja ada hal-hal yang nggak cocok atau apa gitu. Jadi disarankan malam hari minum obat anti kolesterolnya tersebut. Nah, dan tadi Bapak saya bilang tadi memang nggak akan seumur hidup juga kita makan itu. Kalau udah kolesterolnya normal, udah cukup. Karena ada beberapa pasien saya yang datang, Pak Dok kok jadi lemes gitu ya, nih setelah minum berapa bulan, saya cek kolesterolnya tahu-tahu udah sampai 86 LDL-nya, ya ngedrop juga. Kolesterol kita butuhkan juga buat hidup kehidupan kita gitu. Jadi kalau udah di bawah 100 jaga makan aja. Nah, tapi Bapak nanti 3 bulan kontrol lagi. Nah, dampaknya kalau kita tidak memperhatikan kolesterol itu tetap tinggi dalam tubuh kita. Terima kasih Dok. Mohon diulang yang tadi alternatif obat generik aja lebih biar nggak kesalahan saya cat ya. Baik, terima kasih Dok. Terima kasih Pak. Mungkin berarti memang ada efek sampingnya ya beliau terasa ya Prof ya. Iya. Atau alergi dengan obat tersebut. Oke, masih ada satu penanya lagi Prof. Silakan Ibu Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, semenjak COVID ini saya banyak di Bukit Tinggi ya, dan saya lihat memang kehidupan orang di sini itu terhadap COVID itu agak abai. Mungkin karakter orang Minang kali ya, yang di Sumbar itu rata-rata kalau saya pergi itu seperti itu gitu. Karena di sini tuh memang nggak ada yang ngomongin COVID, jadi kegiatan perkawinan atau kematian atau apapun itu berjalan normal aja gitu. Dan memang saya banyak di sini semenjak COVID, waktu Delta pun kita termasuk saya pun abai lah gitu ya, karena kita nggak terlalu memikirkan itu. Mungkin menurut saya salah satu yang bikin imun kita kuat gitu ya. Nah yang mau saya tanyakan, apakah kalau kita konsumsi efietrosi setiap hari itu boleh apa enggak, Dok? Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Itu aja pertanyaannya. Jadi ya memang kalau ya terus terang kan begini ya, bicara soal prokes ini semua memang tergantung kepada kita semua ya kan. Dan apalagi kalau yang Omikron ini di satu sisi memang ya alhamdulillah lah kebetulan memang gejalanya nggak ringan ya. Jadi orang-orang sekarang juga kalau demam, pilek, udah ngapain sih disuap gitu. Tapi kalau yang memang worry, apalagi dia punya orang tua di rumah yang memang ada risiko komorbid segala macam, maka dia akan perhatikan itu. Tapi kalau dia cuma merasa hidupnya sehat-sehat aja, pilek-pilek paling istirahat. Kuncinya sih memang seperti tadi nih, kalau kita udah mulai menjadi endemi, itu tadi sama seperti flu aja. Intinya kalau udah kena flu, batuk pilek, udah istirahat aja, udah banyak makan, istirahat cukup 3-5 hari mungkin udah sehat lagi gitu aja sebenarnya. Jadi itu memang akhirnya dalam tanda petik pada sebagai masyarakat abai, tapi tetap mesti waspada
kalau infeksi ini terkena pada orang-orang yang saya sebutkan tadi, ada risiko-risiko tadi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana nih, boleh nggak ini? Nah, prinsipnya saya sampaikan, prinsipnya kita itu juga dalam mengkonsumsi ya namanya ini produk obat, tetap harus ada indikasinya. Indikasinya apa Ibu minum obat itu? Nah, kalau memang ini oke, radang tenggorokan, rasa nggak nyaman, oke, berarti kan itu solusinya. Paling hanya untuk 5 hari, 7 hari cukup. Ya, nggak perlu juga kita mesti konsumsi terus-menerus, itu yang penting tuh. Apakah boleh ngantar dalam sebulan? Ya, boleh, silakan aja kalau memang itu cocok sebagai solusi, silakan. Tapi kalau ini berulang tiap bulan, sakit tenggorokan, mesti dilihat. Takut-takut ada penyakit yang lain. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin artinya terpapar dengan suatu kondisi mengkonsumsi obat jangka panjang, maka kita mesti perhatikan. Sampai artinya kita mengkonsumsi tadi kebablasan, karena seringkali begini, pasien itu merasa lebih safe atau lebih nyaman, padahal itu karena perasaannya doang gitu, tapi dia tidak butuh. Ini yang saya kadang-kadang juga mesti menjelaskan kepada pasien kenapa kok dia terus-terus mengkonsumsi, cuman karena dia rasanya lebih enak aja, jangan. Jadi kita tetap Bu ya, tetap kita mesti jaga, tetap ini suatu produk yang sebenarnya relatif aman, tapi juga tidak bisa kita konsumsi secara terus-menerus. Oh gitu. Baik, Prof. Makasih. Ini kan tadi Prof ada juga sempat menyinggung masalah GERD ya Prof ya. Boleh nggak Prof? Kadang-kadang kan orang awam itu masih suka bingung nih, apa sih bedanya antara sakit MAH atau GERD? Nah itu bagaimana Prof? Ya, terima kasih ya. Jadi betul ya. Jadi kadang-kadang memang orang masyarakat ini bingung mana ini GERD, mana di sakit MAH. Jadi kedua-duanya ini adalah penyakit akibat asam lambung. Kalau itu di MAH itu kan bahasa Belanda, sebenarnya MAH itu lambung. Jadi kalau dia memang masih sakit MAH itu artinya asam lambungnya itu tinggi atau bermasalah itu hanya baru di lambung. Tapi kalau dia sudah GERD itu dia sudah balik arah. Jadi kerongkongannya yang problem naik arah. Jadi dia sudah GERD. Nah, ada pertanyaan berarti lebih parah dong. Ya dalam tanda petik bisa juga disebut demikian karena kalau asam lambung cuma ada di lambung, kalau GERD ini asam lambungnya udah naik balik arah, dia udah lari kemana-mana gitu loh. Ini yang harus diperhatikan ya. Jadi dan juga mesti diperhatikan bahwa basicnya di dalam dokter membuat diagnosis GERD itu adalah gejala. Jadi kalau pasiennya bilang ada nggak panas dada seperti bakar, nggak ada, mulutnya pahit nggak ya, belum, bukan GERD. Kalau GERD itu ya mesti heartburn, panas. Kenapa kok panas? Karena asam lambung udah naik di sini di dada kita, sampai dia ke kerongkongan, mulutnya pahit. Ya ada reflux, ada sesuatu yang balik arah. Ngerasa itu baru kita bilang GERD. Kalau dia bilang mual-mual, kembung, begah, perihnya di daerah ulu hati, dada nggak panas, mulut pahit, jangan kita bilang GERD. Itu mungkin baru masalah di lemahnya saja gitu loh. Nah itu yang mesti diperhatikan. Kayak angin duduk itu orang bilangnya Dok ya. Ya kalau ada lagi yang angin duduk. Ya, angin duduk mesti hati-hati Pak. Itu angin duduk pada serangan jantung betul ya. Karena gini, kalau kebetulan serangan jantungnya itu pada jantung yang kita bilang di bagian bawah ya, bagian dari bawah jantung itu lokasinya itu dekat di daerah ulu hati. Jadi pasien itu menjadi hebat, tembus ke belakang sampai menjalar ke kiri, hati-hati itu sebenarnya bukan sakit MAH itu, tapi sebenarnya serangan jantung dia. Saya ada beberapa kasus juga ketemu seperti itu pasien yang saya bilang saya bisa artinya waktu itu saya bilang ini Bapak bukan sakit MAH, ini serangan jantung. Dicek EKG-nya betul ternyata serangan jantung. Kadang-kadang ya, kalau terasa serangan jantung dipikir masih angin biasa gitu atau angin duduk tadi ya Prof ya. Minta dikerikin padahal malah itu salah satu tanda udah dikasih oleh alarm badinya buat ini saya sebenarnya perlu diperhatikan jantungnya. Ya, biasanya kalau ke IGD pasti dokternya akan melakukan kalau datang ke IGD dia pasti akan standarnya akan EKG dulu, rekam jantung dulu gitu loh. Ya, karena kalau di EKG dia baru bisa memastikan ini serangan jantung atau tidak gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Nah, kalau misalkan kebetulan ada pertanyaan, saya lagi juga nih Dr. Feni, saya kebetulan kan live juga Instagram live nih, ada pertanyaan dari yang ikut saya ya. Jadi pertanyaannya ini memang sering hal yang umum ya terjadi ya, pertanyaan seperti ini bahwa saya ya sakit tenggorokan tadi ya, panas, kepala keleyengan, lemes, padahal selalu minum obat ya. Nah, ini yang mesti kita perhatikan ya. Kadang-kadang
inilah pentingnya kalau kita punya masalah, ya tadi nih, oke, misalnya panas dada, mulut pahit gitu, obatnya itu macam-macam. Ketika ini dokter biasa kasih obat 2 minggu, diperiksa ternyata obatnya itu dikasih obat itu ternyata nggak ada perubahan. Nah, dokter akan mengganti obatnya. Nah, kadang-kadang ini yang mesti kita perhatikan bahwa memang sama juga seperti artinya kan ini kan cocok-cocokan. Saya kadang-kadang ada pasien dok saya suami istri ada nih pasien yang satu itu cocoknya dengan obat ini, yang istrinya obat ini. Dua-duanya pasien saya. Dok saya kalau ini nggak cocok saya, cocok istri bisa begitu tuh. Padahal dia udah berpuluh-puluh tahun dia berduaan itu. Bisa beda obatnya, sakitnya sama sakitnya. Yang nggak kompak betul Pak. Ada juga pasien yang sama Pak, kompak. Itu suami istri kompak, dok obatnya banyakin lebih buat suami saya, habisnya cocok sama itu bagus sudah begitu Kang, repotin itu. Jadi ya kalau yang beda obat itu repot. Nggak bisa. Jadi istilahnya mesti bawa dua macam obat. Ini saya bilang tadi sama. Jadi ketika, nah ini mesti saya ingatkan, kita sebagai pasien, kalau kebetulan berobat ke dokter, 2 minggu ada hal yang belum ada perubahan, baiknya kontrol ke dokter itu dulu. Ya kan, artinya dipastikan bahwa obatnya cocok atau memang enggak ini. Jadi itu yang mesti diperhatikan. Kadang-kadang kita langsung, udah nih saya, ini yang kadang-kadang penyakit ini membuat cemas kita jadi berlebih-lebihan gitu loh. Jadi akhirnya kita cemas kok jadi nggak baik-baik, udah bisa macam-macam. Benar. Ya, terutama itu secara mental ya Prof ya. Jadi penyakit itu benar. Kita sakit seberat apapun, insya Allah kalau secara mentally kita berusaha tetap waras ya istilahnya ya Prof ya. Jadi obat bisa diterima dengan baik. Walaupun kita udah dari dokter terbaik resepnya, tapi kalau secara mentally kita masih memang perlu diperbaiki ya susah ya Prof. Ya betul. Betul itu. Oke Prof, misalkan nih Prof, untuk anak-anak Prof. Jadi tadi kita mengenai imunitas dan daya tahan tubuh terutama ya Prof ya. Nah bagaimana nih Prof, trik dari Prof untuk makanan keluarga lah yang standar dengan pasien yang dengan keluarga yang nggak punya penyakit apa-apa gitu ya Prof ya. Nah bagaimana Prof? Ya ini saya sampaikan juga ya, ini kadang-kadang yang saya bilang tadi berhubungan dengan penyakit asam lambung. Terus terang saja itu memang berhubungan dengan makanan, faktor makanan. Nah kadang-kadang kita juga suka lupa ya bahwa anak-anak itu memang kan cenderungnya suka yang manis-manis, ya kan. Kemudian seperti coklat, juga keju, asin. Nah itu sebenarnya itu yang kita hindarin juga kepada anak-anak kita, karena sebenarnya itu adalah hal yang bisa tadi menyebabkan ya bahan itu berlangsung. Pada akhirnya kalau terus dikonsumsi itu akan menyebabkan klep antara lambung dan kerongkongan itu menjadi lemah. Ya, saya kebetulan kan bekerja di rumah sakit yang kebetulan pusat endoskopi di RSCM itu, pusat endoskopi itu bersamaan dengan dokter anak. Jadi ada bukannya banyak lah, ada aja. Itu pasien-pasien anak umur 12 tahun di endoskopi ternyata memang ada GERD juga gitu loh. Ya tadi ketika kita tanya, kebetulan anaknya juga gemuk, obes. Kemudian juga tadi mengkonsumsi makanan-makanan yang coklat keju dari kecil. Bahkan ada juga anak-anak itu terus terang aja kita senang tuh anak senang saya buat nyenangin anak gitu ya, minuman yang bersoda gitu dari kecil udah diajarin. Itu juga hal-hal yang akan in the future mungkin mudah-mudahan ntar udah sakit GERD itu 17 tahun 18 tahun udah sakit mah dia. Saya sampaikan deh, sakit mah ini jangan dianggap remeh. Kenapa? Kualitas hidup kita akan terganggu, terutama anak-anak kita. Lagi ujian, sibuk ujian, dia punya sakit mah, akhirnya kan jadi belajarnya jadi nggak benar gitu. Jadi ini hal-hal kadang-kadang saya sering kalau udah musim-musim ujian seperti ini, pasien-pasien anak-anak SMA yang mau ujian itu asam lambungnya meningkat tuh. Ya tadi, karena mungkin pola makannya udah salah sebelumnya, plus juga faktor stresnya gitu. Oke. Prof, ada pertanyaan Prof dari Ibu Dina, Prof. Ya. Anak saya 21 tahun, punya asma, masih pakai sedat tidur diskus sejak 13 Februari. Setelah swab PCR dinyatakan CT-nya 19. Adakah saran untuk asmanya, Prof? Tadi apanya? CT-nya berapa? 19. Iya, jadi memang terus terang saja penyakit paru kronis merupakan salah satu komorbid buat pasien COVID. Ya, yang mesti diobservasi adalah pertama tentu konsentrasi untuk COVID-nya ya, mudah-mudahan terdapat antivirus ya. Satu. Kemudian yang kedua adalah buat suasananya tenang, jangan sampai dia tambah stres lagi. Karena kalau stres nanti itu akan menginjus asmanya.
Nah, sekarang obat asmanya apa? Kalau memang ini ada serangan, sudah mulai ada sesak segala macam, memang mesti dibedakan nih dua. Apakah ini memang karena COVID-nya atau ini karena asmanya? Itu dokter lah. Harus diperiksa, tuh dokter akan melakukan pemeriksaan dengan auskultasi, pemeriksaan saya pakai stetoskop, bisa bedain tuh ini sesek karena asma apa ini sesek karena COVID. Ya, kalau buat yang sudah ngerti nih polanya karena memang sesek karena asma, biasanya kan bunyi-bunyi. Nah, jadi obat asmanya mesti siap. Dan biasanya kan juga tergantung nih, ada obat asma yang memang dia udah punya yang diminum, atau mungkin obat asmanya yang memang dihirup gitu ya, ada beberapa produk hirup, itu silakan digunakan. Jadi yang penting mesti diobservasi aja itu. Tapi sekali lagi yang saya ingatkan, kalau memang obat artinya dengan istirahat yang cukup, insya Allah kalau Omikron ini dengan obat tentunya udah dapat antivirus juga di awal, itu biasanya hanya 7 hari, insya Allah pada negatif sih pengalaman saya. Sama hati dibikin senang terus, Prof. Ya betul, tadi makanya saya bilang mesti dibikin suasananya senang, ya artinya makanan ininya cukup lah gitu ya. Dan juga mesti diperhatikan tidur. Kadang-kadang kalau dia kurang tidur atau malam hari itu akan menginjus asmanya kambuh gitu. Oke. Bisa, Prof. Misalkan untuk orang yang suka tidurnya larut gitu ya, Prof. Itu nggak tergantikan dengan tidur siang, Prof, kira-kira? Nah, ini yang saya sampaikan. Kita ya ini kan juga udah dikasih tahu juga ya, saya rasa di Al-Quran juga ada bahwa siang malam itu kan untuk malam itu untuk istirahat. Kenapa? Karena malam itu kan memang semua dibuat gelap semuanya ya, dibuat senyap, dibuat nyaman, dibuat apa. Memang seperti itulah kondisi yang membuat kita tuh lebih nyaman. Jadi jelas tidur di siang hari beda kualitasnya kalau kita tidur di malam hari. Gitu loh. Karena memang semua pasti kebisingan juga. Karena orang semua kan istirahat semua, binatang-binatang juga istirahat. Umumnya kan seperti itu. Semua kan juga akan, artinya semua ini membuat suasana juga udara juga semakin sejuk biasanya ya di luar ya tentu, apalagi ini kemudian juga semua lebih nyaman karena memang disitulah waktu kita untuk istirahat. Nah, jadi baiknya tetap saya rasa pihak lain kalau memang dia karena sesuatu hal perawat lah gitu ya, mohon maaf itu karena pola tidurnya demikian, dia jaga malam ya paginya dia mesti balas juga dengan tidur walaupun itu belum optimal. Jadi sekali lagi kalau memang kita tidak ada, artinya kita punya pilihan, saya tetap sebaiknya kita tidur yang nyenyak itu di malam hari gitu. Jadi tetap tidak tergantikan ya, Prof, sedikit ya, agak ini ya. Oke, Prof, kalau misalkan untuk waktu makan, nah kadang-kadang kan anak-anak nih kan masih sering ketemu ya, Prof, ya, makan itu lama di meja makan. Nah, maksimal makan, kadang-kadang kita sendiri juga makanan banyak gitu. Maksimal kita makan, proses pencernaan kita itu maksimal dalam 1 kali makan itu berapa lama, Prof? Kita maksimal waktu makan kita ya, dengan jadi jumlah porsinya. Betul, jadi sebenarnya memang tetap anjuran Nabi nih, mengunyah 32 kali itu. Ya sebenarnya dengan mengunyah itu pertama adalah membuat lambung kita itu siap ketika menerima makanan. 1. Kemudian ketika kita makan dikunyah ini juga menyebabkan ngasih pesan ke otak, udah tenang dulu nih masih ada makanan di situ. Ya jadi juga menekan rasa lapar sebenarnya. Oke. Terus terang saja bahwa kondisi tadi, jadi duduk makan itu tadi yang penting tuh mengunyahnya tadi itu ya, betul. Nah, dia pasti kita akan cenderung makan lebih sedikit dengan kita mengunyah. Nah, yang jadi problem ini kan orang yang makan cepat, dia belum, wah itu tadi akan akhirnya obesitas, penyerapan juga tidak normal, dan sekali lagi kan semua ini kan kita seperti dalam tanda petik ini kan tubuh kita ini seperti mesin gitu dalam tanda petik, mohon maaf saya sebutkan. Kenapa? Karena masing-masing organ ini itu akan menghasilkan sesuatu ketika ada makanan di situ. Saya sebutkan ketika makanan kita sudah sampai di usus halus, ini sudah ada perintah untuk perlu dikeluarkan. Nah, kalau ini makanannya tiba-tiba, otomatis jadi akhirnya kan juga memaksa si organ itu untuk kerja lebih cepat gitu. Dan ini akan berdampak in the future. Terus aja orang-orang yang biasa itu tadi ya udah mulai umur 40-50 tahun udah problem tuh masalah pencernaan. Kenapa ya? Mungkin tadi history waktu mudanya dia tidak menjaga makan dengan baik, dengan pas misalnya. Oke. Ya maksimal waktu makan 30 menit itu juga ya, Prof, ya, kita nggak boleh terlalu lama. Ya kalau makan ya betul. Yang penting tadi mengunyahnya sih intinya, bukan duduk. Mengunyahnya juga ya, Prof. Iya, mengunyahnya itu tadi ya kan, kalau mengenai jumlah itu kan porsi tergantung ya kan.
Oke. Jadi itu yang penting ya. Dan sekali lagi justru berlama-lama juga, kalau memang berlamanya ini ada makanan di depan kan kita cenderung akan makan lagi. Juga sebenarnya kurang sehat jadinya kan. Akhirnya Oke, maksud betul. saya jadi konsumsi makanan yang kita konsumsi itu akan berlebih-lebihan gitu. Siap. Prof, ini kita sudah sampai di penghujung acara nih, Prof. Boleh nggak, Prof, golden words-nya, Prof, ke kita, Prof? Apa nih, Prof? Ya pertama kita mesti mengenali dulu bagaimana kondisi tubuh kita. Makanya tadi saya bilang perlu medical check up. Medical check up untuk mengetahui bagaimana posisi kadar gula darah kita terakhir, tensi kita terakhir, kadar kolesterol kita terakhir, asam urat kita terakhir, itu penting. Nah, kemudian kita harus menjaga bahwa you are what you eat. Kamu itu apa yang kamu makan. Jadi kita mesti mengontrol makanan kita. Konsumsi sayuran dan buah-buahan itu menjadi penting dan tetap bergerak gitu ya. Jadi tetap bergerak. Dan kita tetap berusaha untuk jangan menghindari stres, karena kalau kita stres akhirnya berbagai macam penyakit ini bisa timbul gitu ya, yang kita bilang penyakit psikosomatik, termasuk tadi peningkatan asam lambung meningkat, tadi juga cerita mungkin asma jadi kambuh gitu, dan kadar gula darah yang tinggi pun juga ini berpengaruh karena faktor stres juga. Hipertensi itu juga faktor stres juga, jadi pengendalian diri penting ya. Untuk mohon maaf ya, untuk Muslim ya kita misalnya meningkatkan zikir kita ya kan. Itu juga salah satu upaya untuk menenangkan ya. Mungkin berbagai macam agama lain juga mungkin ada metode-metode bagaimana dia bisa si orang itu mungkin dengan berdoa ya lebih tenang jiwanya gitu. Yang penting itu tadi kuncinya itu seperti itu. Jadi kalau kita lebih tenang, mudah-mudahan tubuh kita juga lebih sehat, daya tahan tubuh kita juga lebih baik. Insya Allah kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Saya rasa itu, Dr. Penny. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan dan juga perhatian teman-teman sekalian di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ya, Prof. Banyak banget ilmu juga kesempatan buat kita dapat pelajaran baru nih, Prof. Terutama ya bagaimana kita menyikapi tetap fit selama kita dalam keadaan pandemi yang berkepanjangan ini ya, Prof. Insya Allah semoga kita semua sehat dan baik-baik aja. Juga Prof juga tetap menjaga kesehatan ya, Prof ya, di rumah sakit, kuliah, mahasiswa semua. Oke. Sekian dulu acara kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada warga Puspitaloka dan seluruh sahabat di mana saja berada. Nih saya lihat beberapa sahabat saya ikut bergabung di sini. Ibu Eni Eko, terima kasih sudah bergabung, Ibu. Dan terima kasih kepada Prof. Ari. Kembali saya sampaikan untuk ilmunya. Barakallah ya, Prof. Untuk ilmunya, Prof. Saya yang bertugas untuk memoderasi acara pada hari ini, Dr. Penny Lubis, mohon undur diri dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya untuk segala silap kata dan sikap selama saya memandu acara. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan Anda dan orang-orang terkasih, dan tidak lupa juga terselip doa. Semoga para sahabat yang saat ini sedang diberikan nikmat sakit akan disegerakan untuk diberikan nikmat sehatnya dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk tetap berolahraga, terutama tadi pesan sponsor dari Prof. Ari juga, makannya diatur. Nah, sampai berjumpa kembali di acara Hotel with Puspitaloka selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya berikan ke pembawa acara kita, Pak Irwan. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih Prof. Ari, Terima Bapak Ibu kasih. yang untuk berhadir dalam sesi hari ini. Insya Allah ini akan jadi forum rutin kita ya untuk menambah pengetahuan buat kita semua dalam tetap hidup sehat, dan mungkin kita ada forum-forum sejenis ya. Terima kasih Pak Sugik, Pak Alif, Pak Iwan ya. Terima kasih. Boleh Pak Iwan itu yang Pak Husni ingin menyampaikan dari Puskesmas, boleh? Nah ini tadi saya sebenarnya ngundang ya dari perwakilan Puskesmas ya, tadinya untuk memberikan update terkait dengan bagaimana mungkin mekanisme pelaporan ya, ataupun isu-isu yang terjadi di lingkungan terkait dengan sedang ada DBD dan lain-lain. Tapi tadi saya dapat informasi ternyata dia nggak bisa hadir gitu, kayaknya sedang di luar. Mungkin kita bisa manfaatkan lain waktu. Dan ini sebenarnya tadi forum-forum ini kita manfaatkan nanti untuk komunikasi dengan stakeholder, regulator ya. Mungkin kalau kita ada informasi terkait lingkungan, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan di situ, bertanya di sini, dan sekaligus kesempatan buat mereka buat memberikan informasi update lah terkait dengan ya bagaimana misalkan kalau kita suka bingung nih kalau misalkan kita
misalkan kita kena Omikron ya, harus hubungi siapa, kontaknya bagaimana. Nah itu sebenarnya yang mau saya mau memanfaatkan momen itu, tapi ternyata dari mereka nggak bisa hadir. Gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa susulkan. Sekali lagi makasih Prof. Ari ya, bisa bisa sharing ilmu di sini. Buat kita semua nih Bapak Ibu, dan di sharing yang lain. Nanti recordnya nanti Ya, nanti saya sampaikan, Pak. Oke, baik, mungkin itu aja Bapak Ibu. Mohon maaf nih banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat forum-forum sejenis ya yang bermanfaat untuk lingkungan kita. Makasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua Bapak-bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Prof. Ari. Mati liburnya dan jaga kesehatan, jaga prokes ya. Sehat selalu. Sehat selalu semuanya, amin. Ya Pak Alim. Saya tutup ya, saya close, Pak. Ya, Assalamualaikum. Izin tutup ya. Oke.